Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, apa kabar? Sebuah film yang berjudul Backroad yang menceritakan seorang kakak yang menghidupin ketiga adiknya setelah ayahnya meninggal terbunuh dan ibunya masuk penjara. Seperti apa kisahnya? Siapkan kopi, duduk manis dan selamat menonton. Di musim panas tahun 1993, ada seorang ibu yang bernama Bonnie Admire ditahan atas pembunuhan suaminya yang mengakibatkan putranya batal kuliah dan justru mengurus ketiga adik perempuannya tanpa bantuan siapapun. 2 tahun setelah Bonnie dipenjara, langsung saja ke anak laki-lakinya yang bernama Harley bersama dengan adiknya yang baru tiba di rumah. Dan begitu masuk rumah sudah disambut oleh adik keduanya yang bernama Misty. Ini anaknya. Dia terlihat perhatian terhadap kakaknya yang baru pulang dari kerja. Where's Amber? Tapi berbeda dengan adik pertamanya yang bernama Amber, dari penampilan saja kalian sudah bisa tebak kalau ini anaknya nakal, suka keluyuran, hobinya pacaran dan lain sebagainya. Yang harusnya dia ngerti kondisi keluarganya malah disuruh jagain adiknya saja tidak mau, memilih pergi keluar sama pacarnya. They shouldn't be left alone in the house at night. You'd give anything to fuck someone. Saat bekerja di toko swalayan, Harley tak sengaja bertemu dengan Tante Kelly, yang mana tante ini adalah ibu dari teman adiknya si Harley. Tante Kelly ini sudah paham banget dengan apa yang dialami oleh Harley, jadi mereka berdua ini tak heran kalau sudah kelihatan akrab banget. Hey. You've really become the full-fledged head of the household. Di suatu malam, Harley mendadak terbangun dari tidurnya lantaran mendengar suara ikeh-ikeh yang berasal dari ruang tamunya. Dan pada saat dicek ternyata si Amber bersama dengan pacarnya sedang melakukan kuda-kudaan. Bener-bener geblek ini anak. Kesal dengan kelakuan si Amber, Harley kemudian mengambil senapan dan menembakkannya keluar, serta membakar sofa yang tadi dibuat ikeh-ikeh oleh si Amber. What the fuck? Keesokan harinya Harley mengajak adiknya ke penjara untuk menemui ibunya. Dan inilah wajah Bonnie ibunya. Kedatangan Harley menemui ibunya yaitu untuk mencurahkan segala unek-unek yang dialami oleh Harley. Mulai dari kenapa ibunya masuk penjara hingga kelakuan si Amber yang sekarang mulai sudah di luar ambang batas kewajaran. Harley, what's wrong with you? No. You want to be here. You want to be here. That's ridiculous. Saking stresnya Harley menghadapi beban hidupnya, dia pun pergi ke psikiater untuk konsultasi atas masalahnya itu. Di sore hari yang cerah, Harley menjemput adiknya yang sedang bermain di tempat Kelly. Dan kebetulan suami Kelly juga sedang tidak ada di rumah, jadi mereka pun ngobrol-ngobrol santai. It's like Pierre Bernard. So you're familiar with his work? I'm familiar with his note cards. Malam hari saat sedang makan malam, ini ada angin apa? Kok tumben-tumben Amber ada di rumah? Biasanya kan keluyuran sama pacarnya. Ternyata dia minta uang untuk membuat SIM, surat izin mengemudi. Tentu saja hal ini malah menambah beban pikiran Harley, yang mana mungkin mampu untuk membuatkan SIM Amber, sementara buat hidup saja susah. You know what, Harley? I was gonna do you a favor. I was hoping you finally decided to split, and then I could get my license. I don't make enough money to come up with an extra $1,000 so you can... Saking pusing, puyeng, stres, Harley malam itu nggak bisa tidur. Di antara sadar nggak sadar, dia jalan menuju ke rumah Kelly dan berteriak mengajak Kelly ke gubuk pinggir sawah. Dan sudahlah, mereka pasti melakukan itu. Setelah semalaman di gubuk goyang, Harley pun pulang.
Setibanya di rumah mendapati adik sulungnya sedang memegang baju. Ketika ditanya baju itu ia dapati di kebun belakang rumahnya, dan ternyata baju itu milik Misty adiknya. Those Misties, I found it in the woods. Dan keesokan malamnya Harley dan Kelly bertemu lagi di rumahnya. Alih-alih suami Kelly tidak ada di rumah, mereka berdua pun melakukan itu lagi. Sampai-sampai si Harley nginep di rumahnya. Ya ampun, tante. Saat Harley tiba di rumah, sudah dihadang oleh Amber bahwa sudah terjadi sesuatu di rumahnya. Ternyata si Misty ketahuan menyimpan uang sejumlah 14 juta lebih. Saat uang itu diminta, Misty tidak mau menyerahkannya. Yeah, I need that money for the taxes on the house. Sementara di gubuk pinggir sawah yang gelap, hubungan yang gelap, mereka rutin melakukan kegiatan itu di saat suami Kelly kerja malam. Saat adik sulungnya bercerita tentang baju Misty yang ia temukan di kebun kemarin, Harley sangat terkejut. Ternyata yang membunuh ayahnya adalah Misty. Si bungsulah yang menjadi saksi hidupnya bahwa si Misty yang tanpa sengaja sudah menembak ayahnya lantaran kesal terhadap sikap ayahnya yang selalu kasar terhadap ibu dan anak-anaknya. Why'd you say that? Did Misty ask you to keep a secret about that shirt of hers you found? They're secrets. Where'd it come from? From Daddy, I guess. Did you see it happen? You know I didn't. He was hugging Daddy. And then you saw Mommy drive away with Misty. Harley kemudian menemui ibunya untuk bertanya perihal yang sudah dikatakan adik bungsunya itu. Di situ Harley menyalahkan sang ibu. Kenapa ia menutupi dan merahasiakan kejadian yang sebenarnya? Karena lelah Harley tidur dengan pules. Pada saat bangun Harley dikejutkan oleh Amber yang sudah berada di sampingnya dan tidak memakai busana sedikit pun. Hal itu Amber lakukan karena Amber ternyata sudah tahu tentang hubungan gelap Harley dan Kelly selama ini. Ini mah edan namanya, kakak sendiri dikenjut. Saking stresnya Harley menghadapi cobaan hidupnya, ia pun lantas pergi ke gubuk pinggir sawah itu sesuai jadwal biasanya. Sesampainya di gubuk, Harley sangat kaget ketika melihat Kelly sudah tewas bersimbah darah. Dan ternyata yang membunuh Kelly itu adalah Amber. Semua itu ia lakukan karena Amber takut hubungan Harley dan Kelly makin jauh dan makin ruwet, sehingga Amber memutuskan untuk membunuh si Kelly. I didn't know what else to do. What about me? Who's gonna take care of me? Akhirnya Harley menyerahkan diri ke polisi dan mengakui kalau yang ngebunuh Kelly itu adalah dia. Walaupun yang sebenarnya ngebunuh Kelly itu adalah Amber adiknya. Semua ia lakukan itu karena Harley masih menyayangi adik-adiknya dan ingin melihat adik-adiknya punya masa depan. Are you ready, ma'am? Hi, Harley. Is there anything you want to tell me, Harley? Anything at all? Yes, I do. Tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.